Halo, Ustaz. Assalamualaikum. Suara jelas? Ya, alhamdulillah. Dengar jelas, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, kita mulai Mangga, mangga. saja. Sambil nunggu yang lain juga mungkin ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini Allah telah memberikan kesempatan pada kita bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan ilmu, insyaallah. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabatnya, pengikutnya hingga hari ini. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah, kita buka kajian hari ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa kami ucapkan selamat tahun Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga hari ini kita semangat di bulan baru, di bulan Muharram, selalu terus meningkatkan amalan-amalan soleh kita. Dan semoga Allah berikan jalannya kepada kita untuk kemudahan dalam berdakwah tentunya. Ya, baik, selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Abdurrahman Wahid. Hari ini hadis ke-7 ya saja. Ya, insyaallah hadis ke-7. Ya, mangga Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sahabat cendekia muda yang Subhanahu wa ta'ala, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ini, di tanggal pertama bulan Muharram tahun 1443, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan usia oleh Allah untuk bisa menghadiri acara ini, acara kebaikan seperti ini, dan kita berdoa semoga tahun kemarin Allah terima kita dan tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan berbagai macam aktivitas kebaikan. Sedikit mungkin sebelum kita membahas hadis ke-7, bahwa dari peristiwa hijrah Nabi ada 4 hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika Rasul hijrah. Yang pertama adalah dengan membangun masjid. Ini merupakan satu simbol bagaimana senantiasa menguatkan ta'alluq kita, hubungan kita, keterkaitan kita, keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid ini adalah salah satu tempat untuk membuat spiritual kita, sehingga dengan masjid inilah kita semuanya harus selalu memperkuat ikatan kita dengan Allah. Yang kedua, Rasul at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar, saudarakan antara muhajirin. Yang kedua poinnya adalah kita harus perkuat ukhuwah kita, persaudaraan kita. Yang ketiga adalah Rasul mengadakan perjanjian dengan dengan penduduk Madinah ketika ya, ada yang muslim, ada yang non muslim. Salah satu pelajaran di hari-hari ini adalah simbol sesungguhnya bagaimana kita selalu menjaga persatuan. Jadi umat Islam adalah orang yang terdepan dalam menjaga persatuan. Salah satunya adalah menjaga NKRI ini. Sampai ada ungkapan NKRI harga mati, itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang ini, umat Islam adalah orang terdepan. Kemudian berikutnya yang keempat adalah Rasulullah SAW membangun. Pelajaran penting buat kita semuanya adalah mungkin di masa pandemi ini adalah membangun kekuatan ekonomi. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan contohnya kita belanja ke warung tetangga. Kemudian kita membeli produk-produk yang memang dimiliki oleh saudara
kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan juga termasuk juga adalah konteks kaitan ini mendukung ekonomi, mendukung program-program ekonomi yang dibangun oleh saudara-saudara kita, kaum muslimin, tetangga, dan teman-teman kita semua. Ini adalah mungkin sedikit pelajaran penting buat kita semuanya kaitan dengan peristiwa hijrah ini. Tapi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini, ya, insya Allah kita akan bahas hadis ketujuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-haditsu as-sabi'. Hadis ketujuh. Hadis ketujuh ini adalah hadis yang sangat penting. Bahkan sebagian ulama menyampaikan kaitan dengan hadis ini, ya. Di antaranya Al-Imam Al-Munawi. Beliau mengungkapkan qala ghairu wahidin minal ulama hadzal hadis. Sebagian bukan satu orang dari ulama yang menyebutkan tentang hadis ini. Rub'ul Islam. Bahwa hadis ini adalah seperempat dari ajaran Islam. Jadi hadis ini adalah seperempat dari ajaran Islam. Di antaranya adalah hadis innamal a'malu binniyat, kemudian man amila amalan laisa alaihi. Nah, termasuk juga adalah hadis ini, ya. Bahkan ai ahadits arba'atin yaduru alaihi. Maksudnya adalah 4 hadis itu adalah tentang hukum-hukum Islam akan berputar kaitan dengan keempat hadis itu. Salah satunya adalah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini perawi hadis ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Zumayyah Al-Lakhmi Al-Filistini. Di sini ada disebutkan Ad-Dar. Kan Ad-Dar. Maksud Ad-Dar di sini adalah perut yang dagingnya tebal. Sehingga tadi disebutkan Al-Lakhmi adalah paha sebagaimana diungkapkan Ibnu Qatadah. Dia termasuk sahabat Nabi SAW yang masuk di usia 9 tahun dan merupakan seorang ahli ibadah. Kata Ibnu Sirin ketika menceritakan tentang beliau, pada zaman Nabi orang yang menghimpunkan Al-Quran adalah Utsman, Zaid, dan Tamim Ad-Dari. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Mungkin lengkapnya bisa lihat di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ketika berbicara tentang biografi Tamim Ad-Dari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala, ya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat yang pendek tetapi maknanya sangat penting. Sehingga Ustadz Farid Nu'man di dalam bukunya, beliau memberikan tema kaitan dengan ketujuh. Ini adalah agama adalah nasihat. Apakah yang dimaksud dengan ad-din? Yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah as-sultah wal qahar, kekuasaan. Yang dimaksud dengan ad-din adalah al-khudu, ketundukan terhadap kekuasaan tersebut. Ini adalah yang dimaksud dengan ad-din. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, surat 56 ayat ke-86 disebutkan, falaula in kuntum ghayra madinin. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna ad-din. Artinya apa? Bahwa agama itu adalah merupakan kekuasaan yang mana kita harus tunduk kepada kekuasaan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus tunduk kepada agama tersebut. Ad-dinu an-nasihah. Apakah yang dimaksud dengan an-nasihah? An-nasihah di sini adalah maknanya adalah al-ikhlas. Maksud ikhlas di sini adalah murni ataupun bersih. Sebagaimana ungkapan orang Arab mengatakan, nasahtu al-asal idza safaitu. Saya memurnikan madu ketika saya menjernihkan. Jadi nasihat itu adalah kemurnian atau kebersihan. Sehingga tadi disebutkan bahwa nasihat itu diambil dari kata nasoha. Nasoha syai'u bermakna khalasa, yaitu memurnikan atau menjernihkan atau menyimpulkan. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa nasihat itu adalah ma'khudun min nashar rajul thawbahu.
idza khatabu. Disebutkan bahwa yang namanya nasihat itu adalah kalau tadi artinya memurnikan, seperti ada orang yang memurnikan madu dari lilin. Nah, kalau yang kedua ini adalah nasihat itu maknanya adalah menyimpulkan bajunya saat dia menjahit. Sehingga kalau kita gabungkan makna nasihat itu secara dari bahasa tadi, maka nasihat itu adalah untuk memurnikan sesuatu menjadi bersih dari kotoran. Artinya apa? Yang tadinya dia tergelincir kemudian kita bersihkan. Dan menyimpulkan serta mengaitkan dengan kebenaran. Ini adalah yang disebut dengan nasihat. Saya ulangi. Nasihat itu adalah sebuah upaya untuk memurnikan memurnikan sesuatu yang bersih dari kotoran, kemudian mengaitkan dan menyimpulkan dengan kebenaran. Ini adalah yang dimaksud dengan nasihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita berbicara tentang nasihat ini kemudian kami mengatakan liman ya Rasulullah. Ya. Wahai Rasulullah, bagi siapa nasihat itu? Maka Rasul menyampaikan, nasihat itu adalah pertama lillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang ini, apa sih pentingnya kita tentang nasihat? Wabil khusus mungkin bagi sahabat cendekia muda di sini, para guru, orang tua, atau buat siapapun. Apa sih pentingnya nasihat? Ya. Ahamiyatun nasihat. Dr. Mazin bin Abdul Karim Al-Furaij, beliau mengatakan, ahamiyatun nasihat. Betapa pentingnya nasihat itu. Yang pertama adalah kata beliau, innan nasihata haqqun min huquqil ukhuwah al-imaniyah. Bahwa sesungguhnya yang namanya nasihat itu merupakan hak daripada ukhuwah kita. Makanya tadi saya sampaikan, di awal tahun baru ini, kita semuanya adalah spirit yang bisa kita ambil bagaimana perjuangan Rasulullah mempersatukan muhajirin dan ansar. Artinya di sini ada ukhuwah, at-ta'akhi bainal muhajirin dan ansar. Di antara hak ukhuwah itu adalah bagaimana kita saling menasihati satu dengan yang lain. Jadi ukhuwah imaniyah. Makanya Rasul sampaikan dalam hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim satu dengan muslim yang lain itu ada 6. Apa kata Rasul? Wa idastansuhaka fansuhu. Apabila ada orang yang meminta nasihat, maka nasihati dia. Kemudian yang kedua adalah kenapa nasihat ini sangat penting buat kita semuanya. Innan nasihat tariqatul anbiya. Bahwa sesungguhnya nasihat itu adalah jalannya para nabi. Jadi di antara para nabi dalam jalan berdakwah itu adalah dengan saling memberikan nasihat. Nah, sahabat cendekia muda, rahimani wa rahimakumullah, artinya apa? Ketika kita selalu memberikan nasihat, ini bagian dari kita mengikuti jalan Nabi. Lihat di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara surat Al-A'raf ayat 62 dan surat Al-A'raf ayat 68. Ini semuanya bercerita tentang apa? Bercerita tentang para nabi. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 62. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Saya ini menyampaikan risalah Nabi dan saya memberikan nasihat buat kalian. Bayangkan, ini adalah nasihat buat kalian. Dalam ayat lain ketika berbicara tentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Ini adalah kalau kita berbicara Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa nasihat ini penting? Yang ketiga adalah innan nasihata min ablaghi wa afdali suwarit tawasi bil haqq alladhi wasafahu Allah bihi ibadahul muflihin. Bahwa nasihat ini salah satu cara kita saling berwasiat kepada kebaikan dan kepada kebaikan, kepada yang hak. Makanya di antara makna wasiat yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya adalah al-wasiyah, adalah juga an-nasihah. Makanya tadi saya di mukadimah membacakan satu ayat yang insya Allah mayoritas kita hafal semua. Wal asri innal insana lafi khusr
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian yang keempat, nasihat ini adalah jalannya para salafus saleh dahulu. Tidak akan menang, tidak akan mendapatkan kemenangan sebuah umat kecuali dia mengikuti umat-umat sebelumnya, kecuali mengikuti orang-orang baik sebelumnya. Dan ini kebiasaan salafus saleh kaitan dengan ini. Kemudian berikutnya, an-nasihatu daruratun aqidatun li hifdzid wastimrar. Bahwa nasihat itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena dengan itu akan menjaga agama dan keberlangsungan agama ini. Akan menjaga keselamatan syariat dan prinsip-prinsipnya. Makanya tadi disebutkan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Makanya kalau kita lihat kaitannya, maka kemudian Allah Rasul menyebutkan nasihat itu berlaku untuk semuanya. Makanya nanti kita bahas. Ya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah kalau kita berbicara tentang nasihat, bahwa innat tanasuh bainal ikhwan min a'dhami wasail tashihil akhta. Saling menasihati itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memperbaiki kesalahan. Sahabat cendekia muda yang Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita melakukan kesalahan dan sebagainya. Maka dengan cara kita saling menasihati, ini akan menjadikan kita cara efektif untuk saling memperbaiki kesalahan kita semua. Dan ternyata kalau kita memberikan nasihat, betapa besar pahala yang akan kita. Kata Rasul, man dalla ala khairin falahu misra ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala. Artinya ketika kita memberikan nasihat, berarti kita semuanya apa yang kita lakukan? Kita semuanya adalah menunjukkan kepada kebaikan. Kemudian juga nasihat itu adalah sebab hidayah. Dan kalau ada orang mendapatkan hidayah gara-gara kita, maka itu lebih baik daripada unta merah. Dalam riwayat lain lebih baik daripada bumi dan seisinya. Dan ketika kita memberikan nasihat, orang tersebut mengikuti nasihat tersebut, setiap dia melakukan kebaikan itulah kita akan mendapatkan pahala yang tidak. Kemudian dengan nasihat itu juga bahwa untuk meminimalisir, untuk supaya kemaksiatan itu tidak menyebar adalah dengan saling memberikan nasihat. Bapak Ibu, sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, ad-dinun nasihat. Para sahabat bertanya, kulna, kami mengatakan liman ya Rasulullah. Buat siapa nasihat itu? Pertama adalah lillah. Nasihat itu buat Allah. Apakah yang dimaksud dengan nasihat buat Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menjelaskan kaitan dengan ini di dalam syarah. Di dalam syarah Sahih Muslim. Kan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Imam Nawawi menyebut lillahi, maksud nasihat buat Allah itu adalah apa yang dilakukan. Pertama adalah maksudnya adalah pama'nahu munsarifun ilal imani bihi. Maka yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah adalah dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu keimanan kita apa yang kita lakukan? Wa nabsyati dengan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nasihat buat Allah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watarkul ilhadi fi sifatihi. Kita juga tidak mengingkari sifat-sifatnya. Kemudian wasafahu bi jami'i sifatil kamali wal jalal, dan mensifati Allah dengan semua sifat yang sempurna dan agung. Kaum muslimin, sahabat cendekia muda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita beriman, tadi nasihat buat Allah adalah beriman kepada Allah tanpa menyekutukan Allah. Kita juga adalah tidak mengingkari kemudian juga adalah kita juga tidak mengingkari sifat-sifat Allah dan mensifati Allah dengan sifat yang sempurna dan mensucikan dari segala kekurangan. Kemudian berikutnya adalah yang artinya pertama beriman. Yang kedua adalah al-qiyamu bi ta'atihi. Dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjauhi kemaksiatan. Kita lebih mendekatkan diri dengan Allah dengan apa? Dengan menjalankan cinta dan benci karena Allah. Artinya mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Dan kita pun memiliki loyalitas. Al-muwalat. Kepada siapa? Man ata'ahu. Kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita juga dengan
mengetahui, dengan kita mengakui betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mensyukuri. Bapak Ibu, dengan kita hadir di pagi hari ini, walaupun mungkin di rumah masing-masing, melalui media sosial, difasilitasi oleh Cendekia Muda. Ini salah satu cara bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Setelah tadi malam kita tertidur, kemudian kita bangun, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita melaksanakan sholat dan kita menghadiri kajian seperti ini. Ini bagian daripada nasihat kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kita mengakui nikmat yang Allah berikan dan kita syukuri nikmat tersebut. Dan tentu adalah ad-du'a ila jamil awsaf al-madhkur wal hathu alaih. Dan tentu adalah kita semuanya mengajak kepada semua sifat-sifat terburuk, sifat-sifat tersebut, dan menganjurkannya kaitan dengan ini. Ini adalah kalau kita tentang apa? Tentang kulna liman lillahi. Nasihat itu buat Allah. Artinya dengan kita beriman dan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat buat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasul, wali kitabihi, untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan nasihat buat kitab? Tentu yang pertama adalah al-imanu bi annahu kalamullah. Yang pertama adalah tentu kita beriman bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tanziluhu, dan kita beriman bahwa itu adalah merupakan firman Allah dan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Al-Qur'an. Kemudian la yushbihu syai'un min kalamil khalqi. Yang mana firman Allah itu tidak sama dengan ucapan manusia, ucapan makhluk. Wala yaqdiru ala misli ahadan minal khalqi. Kemudian juga tidak ada satu ucapan makhluk yang menyerupainya dan tidak ada yang mampu untuk melakukan. Bapak Ibu, sahabat yang merahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ini beriman kepada Allah. Kemudian adalah summa ta'dhimu wa tilawatu haqqa tilawati. Maka kita mengagungkan Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an dengan benar-benar membaca. Artinya tilawah Al-Qur'an. Kemudian khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Kemudian berikutnya juga adalah membela dari takwil orang yang menyimpang dan penentangan terhadap orang-orang yang mencela. Mungkin ini kalau kita bahas adalah tentang ta'riful Quran. Apa sih kewajiban kita? Kewajiban kita kepada Al-Quran. Artinya apa? Lillahi wali kitabihi. Ini adalah kewajiban kita. Mungkin dalam kesempatan lain kita berkhusus. Tapi bagaimana kita selalu beriman kepada Al-Quran, itu firman Allah. Kita membacanya, kemudian kita membela Al-Quran, kita berusaha sedikit-sedikit menghafal, dan kita juga berusaha untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ini adalah lillahi wali kitabihi. Kemudian yang ketiga adalah wali rasulihi, bagi rasulnya. Tentu adalah bagi rasulnya adalah kita, bagi utusan Allah secara umum, dan wabil khusus adalah Rasulullah SAW. Nasihat buat Rasul bagaimana? Nasihat buat Rasul adalah fatasdiquhu ala risalah. Kita membenarkan risalah Rasulullah SAW. Wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi. Kita mengimani akan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Ini bagian daripada beriman kepada Rasul. Jadi nasihat buat Rasul adalah membenarkan risalah. Kemudian mengimani semua yang datang dari Rasulullah SAW dan mentaati perintah dan menjauhi larangan. Ini adalah, dan kita selalu membela Rasulullah SAW. Ini adalah pembahasan nanti tentang wajibatuna nahwar Rasul. Bagaimana kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Kita beriman kepada Rasul, kemudian membenarkan Rasul, mentaati perintahnya, membela ketika hidup dan termasuk sudah meninggal dunia, memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasul, mencintai orang-orang yang mencintai Rasul, kemudian juga menghidupkan kebiasaannya. Artinya apa? Ajaran-ajaran Nabi itu kita hidupkan kembali. Di saat sunnah-sunnah Nabi banyak yang dihilang, banyak orang yang meninggalkan, kita hidupkan kembali. Salah satunya adalah mungkin sekarang kita di bulan Muharram, dengan kita memperbanyak ibadah saum. Dan salah satu saum yang bisa kita lakukan adalah di bulan Muharram ini adalah minimal adalah saum Tasu'ah dan Asyura. Minimal saum tanggal 9. Kalau tidak mampu minimal tanggal 10-nya saja. Insya Allah mungkin kalau menurut kalender hari ini tanggal 1. Nanti Selasa, Rabu, Kamis. Nanti Kamis pekan depan kita menjalankan ibadah saum, yaitu saum Asyura. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang jadi ibadah saum yang bisa kita di antaranya adalah bagian daripada nasihat kepada
kepada Rasul, kepada Rasulnya. Ini adalah kaitan dengan ini. Berikutnya, wala'immatil muslimin. Nasihat juga buat para pemimpin kaum muslimin, para imam kaum muslimin. Makanya Imam Nawawi menyebutkan apa nasihat kepada imam kaum muslimin, yaitu dengan kita memberikan nasihat kepada mereka, membantu mereka di atas kebenaran, mentaati mereka, memerintahkan mereka dengan ketaatan, memperingatkan mereka dengan cara lembut dan santun, memberitahu mereka ketika mereka melalaikan hak kaum muslimin, tidak memberontak, tidak kemudian menyatukan hati kaum muslimin untuk mentaati. Makanya Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, di antara bentuk nasihat kepada para pemimpin itu, ya, katanya apa? Di antara bentuk nasihat kepada para pemimpin itu adalah sholat di belakang mereka, jihad bersama mereka, menunaikan zakat, tidak memberontak, kemudian mendoakan mereka dengan kebaikan. Kemudian dia berkata juga bahwa ada juga yang takwil bahwa pemimpin di sini adalah para ulama. Nasihat bagi mereka adalah dengan menerima pandangan mereka, mengikuti mereka dengan masalah dalam masalah hukum, dan berbaik sangka kepada mereka. Artinya pemimpin di sini umum. Itu pemimpin urusan duniawi, termasuk juga ada urusan-urusan keagamaan, yaitu para ulama. Artinya kita memberikan nasihat kepada mereka. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang masalah adalah bagaimana kita memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim. Apakah diam-diam atau terang-terang? Kalau kita lihat dalam sejarah, memberikan nasihat kepada pemimpin itu adalah kata Rasul, Abdul jihad kalimatu abdin inda sultanin zaid au amirin zaid. Kalau kita lihat bahwa memberikan jihad yang paling utama itu adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa atau pemimpin. Bahkan jika seorang mati karena dibunuh penguasa zalim disebabkan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia termasuk para syuhada. Rasul mengatakan sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Penghulunya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun qala ila imamin jair fa amru, kemudian fa amruhu wa nahahu faqatalahu. Kemudian yang kedua adalah seorang yang berkata melawan penguasa, kemudian dia memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar, kemudian dia dibunuh. Maka dia termasuk orang yang sayyidus syuhada, termasuk orang yang mati syahid. Tapi beberapa Allah SWT, bagaimana menasihati pemimpin? Bisa dengan diam-diam? Iya. Menasihati pemimpin secara diam-diam memang dianjurkan oleh syariat. Namun hal itu tidak menunjukkan larangan dengan cara terang-terangan. Hal ini adalah hanya masalah pilihan atau uslub atau metode. Kedua cara ini pada kondisi dan jenis kesalahan tertentu memiliki efektivitas dan keunggulan sendiri. Oleh karena itu tidak dibenarkan saling meremehkan satu di antara lain. Ada yang mengatakan tidak boleh kita terang-terangan, cukup dengan diam-diam. Ada yang mengatakan diam-diam saja, nggak usah terang-terangan. Artinya apa? Dua-duanya adalah punya efektivitas masing-masing. Ya, walaupun tadi secara menasihati tentu dengan cara kita sembunyi-sembunyi. Makanya tidak seperti prasangka sebagian manusia bahwa hadis tentang anjuran menasihati pemimpin secara diam-diam merupakan petunjuk satu-satunya cara menasihati pemimpin. Mungkin juga secara terang-terang. Makanya seorang mengatakan dari Iyad, Rasulullah pernah mengatakan ma'arada an yansuhasi sultanin bi amrin fala yubdilahu ala niyatan walakin liya'khudh biyadihi fayakhluwa bihi fa in qila minhu fadaka wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa ingin menasihati pemimpin terhadap sesuatu urusan, maka jangan menampakkan terang-terangan, tetapi hendaklah dia meraih tangannya lalu dia menasihatinya berdua. Jika dia menerima nasihat, maka itu bagimu. Dan jika dia menolak nasihat tersebut, maka engkau telah menunaikan hak-hak dia kepada pemimpin tersebut. Hadis ini benar. Hadis ini adalah betul hadis riwayat Imam Ahmad. Tetapi bukan berarti kalau menasihati terang-terangan juga menjadi salah. Menasihati secara terang-terangan, mengkritik pemimpin secara terang-terangan pun pernah dilakukan. Di antaranya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab menyampaikan bahwa membatasi mahar itu adalah maksimal hanya 400 dirham. Sebab nilai itulah yang dilakukan oleh Rasul. Jika ada yang lebih dari itu, maka selebihnya dimasukkan ke dalam kas negara. Hal ini diprotes oleh para wanita. Tentu ini dalam situasi ketika terang-terangan. Wahai Amirul Mukminin, engkau melarang mahar buat wanita melebihi 400 dirham. Umar menjawab benar. Wanita itu berkata, apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ke-20? Umar menjawab, ya Allah ampunilah, manusia lebih tahu dibanding Umar.
Maka Umar pun ini dilakukan secara terang-terangan. Ini Umar bin Khattab menerima kritik, nasihat kaitan dengan bab ini. Kemudian juga Sa'id bin Zubair pernah menasihati Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Beliau seorang sahabat Nabi SAW, ya, tentang kecaman keras Sa'id bin Zubair terhadap gubernur zalim di Madinah. Sangat terkenal, kita lihat tentang bagaimana ketika itu Sa'id bin Zubair melakukan apa? Melakukan nasihat secara terang-terangan kepada pemimpin tersebut. Kemudian juga adalah Amr Asy-Sya'bi, ya, radhiyallahu anhu, terhadap Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Beliau sejaman dengan Sa'id bin Zubair dan juga berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, hanya saja dia tidak sampai melakukan perlawanan fisik. Artinya apa? Ada nasihat secara terang-terangan juga, dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, Imam Muhammad bin Sirin terhadap Ibnu Hubairah, ini kan dua ulama, mereka menasihati satu dengan yang lain. Beliau dikenal sebagai orang yang paling tegas terhadap ahli bid'ah dan penguasa yang zalim. Dia pun secara terang-terangan menegur penguasa di zaman itu Ibnu Hubairah di depan orang lain. Sebenarnya Ibnu Hubairah adalah salah satu pejabat tinggi dalam pemerintahan Khalifah Marwan, dan itu dilakukan juga. Artinya Bapak Ibu rahmatullah, menasihati secara terang-terangan, menasihati secara sembunyi-sembunyi pun bisa dilakukan. Tentu tujuannya adalah bukan untuk menjatuhkan dan lain sebagainya, tapi ini bagian daripada cara kita menasihati. Sufyan Ats-Tsauri, kita tahu beliau adalah imam Ahlus Sunnah, tapi beliau pun pernah menasihati Khalifah Al-Mahdi kaitan dengan bab ini. Termasuk dari Syekh Utsaimin bin Taimiyah, ya, salah seorang ulama yang agung. Beliau juga seorang mujtahid, tidak pernah tidak seperti prasangka sebagian kecil manusia yang menuduhnya tidak pernah ikut berperang bersama kaum muslimin. Justru beliau adalah bintangnya dan pemimpin mereka. Artinya apa? Beliau juga pernah nasihat secara terang-terangan juga. Ini menunjukkan bahwa sekali adalah nasihat itu adalah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi ada kalanya mungkin kita lakukan secara terang-terangan kaitan dengan bab nasihat. Kemudian berikutnya dari hadis ini, wa ammatihim, dan ya, orang-orang umum. Maksud orang umum di sini adalah Imam Nawawi, adapun nasihat bagi umum kaum muslimin, dan mereka adalah selain para pemimpin. Segi pemimpin tadi adalah bisa jadi pemimpin urusan-urusan dunia, dalam konteks ini adalah pemimpin kenegaraan, atau juga urusan agama para ulama. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimahullah, nasihat kepada masyarakat kaum muslimin secara umum bagaimana? Membimbing mereka untuk mendapatkan kebaikan baik itu di dunia dan akhirat. Ayo kita berlomba-lomba. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi para guru kesempatan kita. Pelajaran apapun yang kita ajar, kita berikan nasihat kepada murid-murid kita. Bagi para orang tua, kesempatan kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, siapapun. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, murid kepada guru, guru kepada murid. Saling bernasihat. Dengan cara apa? Bimbing mereka untuk mendapatkan kebaikan, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tahan diri untuk menyakiti mereka. Ajarkan kepada mereka apa yang tidak tahu dari perkara. Artinya ketika kita mengajarkan ini, bagian daripada nasihat. Kemudian juga adalah menolong mereka dengan ucapan dan perbuatan. Memenuhi kekosongan mereka, mencegah kerusakan bagi mereka, memberikan manfaat untuk mereka, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran dengan cara lembut dan lain sebagainya. Ini adalah nasihat kepada kaum muslimin. Maka ini adalah ad-dinun nasihat. Agama itu adalah rawahu Muslim. Kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga Imam Nawawi menyebutkan secara panjang lebar kaitan dengan syarah hadis ini adalah di dalam kitabnya, ya, Syarah Sahih Muslim. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim itu dijelaskan kaitan dengan ini. Tapi ternyata hadis juga bukan hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan. Imam Ad-Darimi, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Al-Ju'di, kemudian Imam Nasa'i, Imam Ahmad. Ini adalah di antara yang meriwayatkan. Tapi berhormat Allah SWT, kembali tadi, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya nasihat kita itu bisa diterima? Syarat apa saja yang kita penuhi? Syarat-syarat yang harus kita dalam konteks kita memberikan nasihat itu adalah, yang pertama adalah dengan cara apa? Syarat kita memberikan asal suatu ikhlas. Kalau kita memberikan nasihat kepada orang, landasi nasihat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmat Allah SWT, kembali kepada hadis pertama.
Innamal a'malu binniyat. Ternyata memberikan nasihat ini penting. Dan fondasinya adalah Tuhan ikhlas. Bahwa ketika memberikan nasihat kepada orang lain, hendaklah kita dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, wi'a'uha ar-rib. Maka pakaiannya, atau kalau bahasa kitanya wi'a'uha. Wi'a itu adalah tempatnya, itu adalah dengan kelembutan. Artinya kalau kita nasihat orang dengan lihat bagaimana kisah Rasul dengan seorang Arab Badu yang di pojok masjid, dan Rasul menasihati dengan penuh kelembutan. Ketika para sahabat mau mendekat, disebutkan dalam sejarah itu disebutkan bahwa para sahabat mau mengeluarkan kata-kata kotor dan lain sebagainya, mau mengusir dan lain sebagainya. Tapi kata Rasul, da'uhu, tinggalkan mereka. Tinggalkan dia pipis di pojok masjid itu. Begitu selesai pipis, dekat Rasul, sini kamu. Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk mengguyur air, apa tempat buang airnya tersebut. Rasul memanggil orang tersebut. Apa kata Rasul? Ini masjid, tempat sholat, bukan tempat buang. Apa kata orang Arab Badu tersebut? Allahumma arham Muhammadan wa la tarham ghairahu. Ya Allah, rahmati Muhammad, yang lain nggak usah. Bayangkan gitu ya. Ini ungkapannya. Maka dengan penuh kelembutan. Yang ketiga adalah daliluhal ilm. Maka kalau kita memberikan nasihat, hendaklah dengan kita selalu memiliki ilmu. Jadi kalau kita memberikan nasihat dengan ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu lah kita bisa membedakan ini hak, ini bukan. Karena khawatir kalau kita menasihati orang bukan dengan ilmu. Ternyata ini kebaikan, kita anggap kesalahan. Ini kesalahan, kita anggap kebaikan. Ini kan yang jadi masalah di sini. Maka jangan sampai kita nasihat kepada sesuatu yang tidak kita ketahui. Kata Allah, wala taqfu ma laysa bihi ilm. Di dalam surat Al-Isra ayat 36, ini adalah kaitannya. Yang keempat adalah yussiru biha israra. Yang keempat adalah kalau kita memberikan nasihat, kalau bisa lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Biasakan kita memberikan nasihat. Ya, kecuali memang dia melakukan pelanggaran dengan terang, itu kita nasihati. Tapi secara umum kalau kita memberikan nasihat, berikanlah nasihat secara sembunyi. Walaupun tadi sekali lagi adalah secara terang-terangan pun dibolehkan, tapi dahulukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau kita lihat ya, bagaimana para ulama dahulu selalu memberikan nasihat, dikedepankan adalah sembunyi-sembunyi untuk menjaga aib dan lain sebagainya. Maka kata Fudail bin al-mu'minu yasturu wa yansur. Seorang mukmin itu adalah selalu menyembunyikan dan menasihati. Artinya apa? Dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini kalau kita berbicara tentang ini. Yang kelima adalah kita memberikan nasihat itu adalah at-talmih qabla at-tasrih. Dengan bahasa kiasan sebelum kita terang-terangan. Ya. Makanya Rasul sering mengungkapkan dalam beberapa hadis, mabala aqwam, ada kaum-kaum. Padahal kaum itu ini gitu, orang ini. Tapi beliau tidak menjelaskan secara langsung. Tapi mungkin dengan bahasa kiasan, dengan bahasa contoh dan lain sebagainya. Contoh mungkin pendidikan muda di sini banyak para guru juga. Ketika ada seorang murid contoh yang melakukan kesalahan, maka dia tidak langsung, kamu salah, enggak. Tapi dia, wahai murid-muridku semuanya, janganlah engkau melakukan ini, itu, dan sebagainya. Ini kan dengan bahasa yang umum. Tapi kita tujuannya adalah untuk sipulan contoh. Ini satu hal yang penting. Sehingga apa? Sehingga orang yang dinasehati tidak merasa malu dengan nasihat tersebut. Artinya seolah-olah ini kan nasihat. Dan Rasul sering, mabal aqwamun yaqulu kada wa kada. Mabal aqwamun yaf'alu kada. Ini kan menunjukkan kaum-kaum melakukan ini dan lain sebagainya. Padahal maksud kaum itu adalah ya, ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah al-madhu muslim. Ada kalanya yang kena syarat kita memberikan nasihat itu adalah, atau adab dalam memberikan nasihat adalah, etikanya adalah ketika kita memberikan nasihat, barangnya nasihat itu dengan pujian. Makanya Rasul mengatakan, marrojul Abdullah, sebaik-baiknya orang itu Abdullah. Idza qoma law kana yaqul lail. Kalau dia qiyamul lail, ya berikan pujian kepada orang yang kita nasihat. Ini di antara cara. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Ini adalah kaitan dengan bab dengan ketika itu Abdullah periwayat hadis ini, perawi hadis ini, kata beliau, disebutkan qala Salim, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Maka seorang Abdullah ini dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail setelah mendengarkan hadis ini. Yang ketujuh adalah mura'atul waqti. Perhatikan waktu dan tempat. Jadi jangan di mana kita perhatikan waktunya di mana, tempatnya di mana. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-tasabbut.
yang ketujuh, yang kedelapan adalah ada memberikan nasihat itu adalah kita perlu cross check dulu, benar gak dia melakukan keburukan, benar gak dia meninggalkan. Jangan sampai kita langsung memponis, jangan. Atas sabun, coba di cross check dulu. Jadi jangan sampai jangan sampai kita karena hasad, karena iri dan sebagainya, tapi kita lihat tuh ada perlu yang namanya cross check terlebih. Kemudian berikutnya adalah ketika memberikan nasihat, tentu nasihat yang paling penting adalah dengan qudwah hasanah, dengan suri tauladan. Sahabat-sahabat cendekia mudah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini ada para guru, para orang tua dan sebagainya. Siapapun kita, memberikan nasihat dengan suri tauladan adalah kalimat yang sangat efektif. Ketika kita, tadi kan nasihat itu salah satunya mengajak kebaikan. Kalau kita mengajak kebaikan bagi para ibu contohnya, kalau kita mau mengajak anak kita sholat, kita wudhu dulu pakai mukena, ayo kita sholat. Itu akan lebih efektif. Kadang anak-anak sekarang, sok aja pakai dulu, sok aja ayah dulu. Kan mungkin saja seperti itu. Termasuk kita juga guru, ketika memberikan nasihat kepada anak-anak, ayo kita tilawah, ayo kita ini, dan sebagainya. Kita orang yang terdepan terlebih. Sehingga anak-anak pun akan gampang melakukan itu. Kemudian adalah ketika memberikan nasihat juga adalah ikhtiarus syakhsil munasib. Kita juga harus memperhatikan kaitan dengan pilih orang yang tepat juga ketika memberikan nasihat. Ini adalah di antara adab yang kita perhatikan. Bapak Ibu, sebagai penutup dari saya adalah kaitan dengan sarana kita memberikan nasihat. Banyak sebenarnya sarana-sarana bisa kita. Yang pertama, kalau kita lihat dalam hadis Nabi, yang pertama adalah iqdi hajatahu summan sahhu. Yang pertama adalah penuhi dulu kebutuhannya, kemudian nasihati dia. Ini satu hal yang penting. Penuhi kebutuhan, nasihati. Makanya ketika ada orang yang meminta kepada Nabi, Rasul berikan semuanya. Minta berikan, minta berikan, minta berikan. Kemudian Rasul menceritakan tentang dunia. Itulah dunia. Kata Rasul, inna hadal mal khadiratul khulud. Sesungguhnya harta ini, dunia ini adalah hijau. Dan dunia ini adalah manis. Artinya enak dipandang, kemudian kita juga bisa menikmati. Maka siapa yang mengambilnya dengan cara yang baik, Allah akan beri keberkahan. Tapi orang yang mengambilnya dengan cara yang tidak baik, maka Allah tidak akan berikan keberkahan. Nah, ini adalah, maka kata Rasul, al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada. Ini nasihat Rasul. Penuhi kebutuhan, kemudian nasihat. Artinya kadang kita memberikan nasihat itu dengan cara seperti ini. Kemudian yang kedua, dengan kita memberikan hadiah. Contohnya, supaya anak itu atau supaya orang itu rajin tilawah Quran, kita berikan mushaf yang terbaik buat. Supaya contohnya mungkin bisa orang, teman atau saudara kita yang belum memakai jilbab bagi perempuan, maka berikan kepada dia jilbab. Ini salah satunya. Memberikan nasihat kepada dia. Atau mungkin caranya adalah belikan buku buat dia dan lain sebagainya. Ini cara memberikan nasihat. Ya, tadi dengan memberikan jilbab atau lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah ar-rasail, dengan media surat kalau zaman dulu. Mungkin sekarang di Japri dengan kita memberikan di grup, di Japri dan lain sebagainya, tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang sangat baik. Kemudian ziaratul ulama, cara memberikan nasihat mungkin kadang berat buat kita, tapi bisa jadi dengan kita kepada para ulama. Saya dengan teman-teman ada program ziarah para guru. Kita ziarah para guru. Contoh gini, saya ingin nasihatin teman saya, susah kalau saya ngomong, nggak enak, teman dekat dan lain sebagainya. Ada kalanya nggak enak, tapi kita berkunjung ke rumah guru. Kita datang ke rumah guru, kemudian kita minta nasihat. Kan bisa saja seperti itu. Kita ingin menasihati keluarga kita undang kita adakan pengajian keluarga, kita undang seorang guru atau kita mendatangi guru tersebut, dan ketika itu apa yang kita lakukan? Kita berikan nasihat kepada mereka. Siapa yang memberikan nasihat? Guru tersebut. Ini kan cara memberikan nasihat. Kemudian berikutnya adalah as-suhbatu wal khulqah. Memberikan nasihat itu dengan kita berteman dengan dia, kita bergaul dengan dia. Ini cara memberikan nasihat. Contoh sederhana begitu. Bapak Ibu, kita tadi di sekolah atau dimanapun kita bergaul dengan mereka, kemudian waktu adzan tiba kita ingin ajak dia sholat, yuk sholat dulu ya, kan bisa saja. Artinya apa? Kita dengan bergaul, kita dengan berkumpul dengan mereka. Contoh kita mungkin bapak-bapak yang ronda gitu ya, bapak-bapak yang ronda, bisa jadi kan di kompleknya atau di kampungnya atau di mana dia melaksanakan tugas ronda ini, bisa aja kan itu sarana kita memberikan nasihat. Apa yang bisa kita lakukan? Bergaul dengan mereka, ngobrol. Saya
pas pemilu 2019 kemarin ada Jadwal Roda ikut kita ngobrol dari sebagai ini pun salah satu cara kita berikan, dan tentu banyak cara-cara yang lain ketika kita memberikan nasihat. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah sudah jam 6 ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan kaitan dengan nasihat ini. Jadi ad-dinun nasihat, agama itu adalah, hingga dari hadis yang pendek ini ada dua pelajaran penting buat kita semuanya, bahwa intisari daripada agama itu adalah nasihat. Jadi intisari daripada agama itu adalah nasihat. Hingga tadi wa ma'nal hadis imaduddin wa qiwamuhu an-nasihat. Mana hadis ini adalah tiang agama dan penyangganya adalah nasihat. Seperti al-hajju arafah, haji ini ada arafah. Sehingga intisari daripada agamanya adalah. Yang kedua, tidak ada yang dianak emaskan dalam nasihat. Tidak ada yang dianak emaskan di dalam nasihat. Lalu dikecualikan, sebab semua mendapatkan. Namun dengan makna wujud, jenis dan tuntutan yang berbeda-beda, sebagaimana tadi hadis Nabi, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Buat siapa? Billahi wali rasulihi wali kitabi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kita memberikan nasihat dengan berbagai macam sarana yang kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita saling memberikan. Guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan guru, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami. Semuanya adalah bisa kita berikan nasihat satu dengan yang lain. Insya Allah ketika itu bisa kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bahagia. Karena kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr innal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iman dan amal soleh itu pribadi. Tapi memberikan nasihat ini adalah untuk memperkuat iman dan amal soleh. Sehingga dengan dua hal itu, iman dan amal soleh, dan kemudian itu adalah kaitan dengan pribadi. Kemudian yang kedua adalah memberikan nasihat, itu semuanya ketika digabungkan akan mendatangkan kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan bersama. Ini adalah sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan untuk saya sendiri dan buat Bapak Ibu. Mangga Pak Ilham, saya kembalikan ke Pak. Ya, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Abdul Rahman Wahid yang telah menyampaikan pada pagi hari ini kajian hadis ke-7 ya tentang agama nasihat gitu ya. Insya Allah pekan depan di hari Selasa seperti biasa kita akan membahas lagi kajian hadis yang ke-8. Nah bagi Bapak Ibu sahabat cendekia muda yang baru bergabung di tengah, nanti bisa lengkapnya bisa diputar kembali di IGTV kita. Silahkan cek kembali. Kalau ada yang terlewat, ya, bisa dilihat di IGTV kita ya. Atau mau mengulang lagi dari hadis pertama ya, bisa dilihat di IGTV kita. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz kajian ini insya Allah bermanfaat bagi kita. Nah, kita juga bagi sahabat cendekia muda ingin dapat update terus tentang kajian ini, silahkan follow IG cendekia muda. Tentunya nanti setiap hari Selasa selalu akan dapatkan update informasi ini ya. Baik, sahabat cendekia muda, nampaknya sudah jam 6. Kita akhiri kajian ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ustaz.